Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Ramadan. Serangan jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, dan proses deteksi dini seringkali masih sulit dilakukan. Dengan memanfaatkan analisis data medis, berbagai faktor seperti usia, tekanan darah, kolesterol, serta kondisi kesehatan lainnya yang dapat dianalisis untuk membantu mengidentifikasi risiko penyakit jantung. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam proses prediksi tekanan jantung. Selanjutnya saya lanjut ke tujuan. Untuk mengetahui tanda atau indikator awal yang berkaitan dengan penyakit jantung, tujuan ini dilaksanakan dengan menganalisis data rekam medis pasien yang mencakup usia, tekanan darah, kolesterol, detak jantung maksimum, serta jenis ciri dada untuk melihat pola awal yang muncul pada pasien yang teridentifikasi mengalami penyakit jantung, sehingga mampu membantu dalam proses deteksi dini. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit jantung. Melalui penerapan algoritma decision tree, penelitian ini diharapkan mempelajari hubungan antara variabel medis dan kondisi penyakit jantung. Model digunakan untuk melihat bagaimana kombinasi faktor-faktor tertentu dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami penyakit jantung berdasarkan data yang tersedia. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor risiko utama pada pasien penyakit jantung berdasarkan data medis. Tujuan ini berfokus pada pengelompokan dan klasifikasi penyakit tingkat risikonya dengan memanfaatkan hasil prediksi dan evaluasi model. Faktor medis yang sering muncul pada pasien berisiko dapat diidentifikasikan sebagai faktor risiko utama sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan medis awal. Oke, selanjutnya kita lanjut ke tool yang digunakan di dalam ini. Pertama adalah Google Colab, yang berfungsi sebagai lingkungan kerja untuk menjalankan kode Python secara online serta memudahkan akses yang data tersimpan di Google Colab. Yang kedua ada Pandas, digunakan untuk membaca dataset, mengelola data rekam medis pasien, dan memilih fitur yang digunakan dalam analisis. Yang ketiga ada NumPy, membantu proses perhitungan numerik seperti pengelolaan array dan penggunaan nilai baseline pada evaluasi model. Yang ketiga ada Skiklearn, digunakan untuk membangun dan mengevaluasi model decision tree termasuk proses pada bagian data latih dan data uji, encoding labels, serta pertunjukan metrik evaluasi. Selanjutnya ada Metric dan Seaborn, digunakan untuk menampilkan visualisasi hasil evaluasi model dalam Confusion Matrix agar hasil prediksi lebih mudah dipahami. Baik, saya akan menjelaskan bagian alasan memilih dataset. Relevan dan berdampak baik pada kesehatan masyarakat. Yang kedua, struktur dataset lengkap dengan beragam fitur klinis. Yang ketiga, dataset ini cocok untuk pembuatan model prediksi berbasis keputusan klinis. Slide berikutnya, model yang dipilih. Decision tree digunakan karena mudah dipahami, dapat menangani data numerik maupun kategorikal tanpa prapengolahan rumit, serta mampu menunjukkan fitur paling berpengaruh terhadap risiko serangan jantung melalui struktur pohonnya yang jelas. Slide berikutnya ada bagian dataset. Di bagian dataset seperti yang bisa kita lihat, untuk fitur kita punya age atau umur, seks atau jenis kelamin, chest pain type, blood pressure, kolesterol, FBS over 120, EKG results, max HR, exercise angina, ST depression, slope of ST, number of vessels, fluoro, thallium lalu heart disease sebagai label. Perkenalkan, nama saya Andik Alif Ma'ruf dengan NIM 19242375. Nah, selanjutnya saya akan menerangkan Google Colab yang berisi analisis data heart disease yang telah kami buat sebelumnya. Nah, langsung saja kita mulai. Di Google Colab ini kalian bisa lihat, kita perlu yang pertama-tama menginstal beberapa library, diantaranya library Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Di baris kelima selanjutnya, kita akan menginstal atau mengimport TrainTestScript. Nah, TrainTestScript ini berfungsi untuk membagi data menjadi data latih dan data uji. Nah, selanjutnya ada Decision Tree Classifier. Nah, Decision Tree Classifier ini kita import berguna untuk membuat model Decision Tree yang akan kita gunakan nanti. Lalu ada import Accuracy Score, Precision Score, Confusion Matrix, dan Classification Report. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang akan kita gunakan nanti untuk analisis data kita. Dan terakhir ada
import label encoder. Nah, label encoder ini fungsinya sebagai pengubah dari isi label yang kita gunakan. Misalnya yang tadi kita lihat nanti this is dari teks menjadi angka. Selanjutnya di script ini ada from Google Colab import drive. Nah, ini fungsinya adalah mengimport Google Drive agar bisa nyambung atau menghubungkan Google Drive ke Google Colab agar kita bisa mengakses file CSV yang telah ditempatkan sebelumnya di Google Drive. Di script selanjutnya ada data sama dengan pd read underscore CSV. Nah, itu adalah kita membaca data CSV yang kita punya. Itu data hard disk CSV. Selanjutnya di print data itu menampilkan isi dari file CSV tersebut. Dimulai dari Edge itu sebagai Edge sampai ke Thallium sebagai fitur dan hard disk itu sebagai label. Terus selanjutnya kita punya print data is those values ini. Nah, di sini print data is null itu mengecek apakah ada data yang kosong atau tidak. Jika ada data yang kosong, dia akan bernilai true. Namun jika tidak ada data yang kosong, dia akan bernilai false. Lalu ada print data is null itu menampilkan data-data jumlah data yang ada kosong atau ada tidak. Lalu data fill nah ini mengisi data jika ada data yang kosong. Karena tidak ada data yang kosong, jadi tidak ada yang auto diisi. Lalu ada LE sama dengan label encoder. Ini berfungsi untuk mengubah isi dari label hard disk. Nah, di hard disk ini kan ada presence dan absence. Nah, untuk diolah menjadi analisis nanti diperhitungkan, kita perlu mengubahnya dari teks menjadi angka atau integer. Lalu ada X sama dengan data X sampai ke Thallium itu. Nah, di sini adalah fitur apa yang kita akan menentukan fitur apa yang digunakan untuk menjadi hasil atau nilai Y nantinya. Selanjutnya ada X-trend, X-test, Y-trend, dan YT sama dengan trend test split. X-Y test size sama dengan 0,2, random test 40. Nah, ini kita akan memisahkan data-data yang kita punya menjadi dua kategori, yaitu data latih dan data uji, di mana perbandingannya secara persenan itu 80% data latih dan 20% data uji. Lalu random state dipakai untuk supaya data yang keluar itu konsisten. Nah, sedangkan 4 baris print di bawah test split tadi itu menampilkan hasil dari data latih dan data uji yang kita perintahkan untuk ini kerjakan sebelumnya. Itu outputnya, silakan dilihat. Lalu ada model sama dengan decision tree classifier. Nah, ini kita mulai membuat model decision tree classifier. Lalu step itu konsisten. Nah, model fit X-trend dan Y-trend itu kita mulai membuat model decision tree-nya menggunakan data yang kita punya, itu yang kita punya sebelumnya itu X-trend dan Y-trend. Lalu ada Y sama dengan model prediction. Ini kita membuat model prediction dari data yang kita punya itu X-test. Selanjutnya kita ada di sini ada majority underscore pass sama dengan non np bindcon Y-trend dan argmax. Ini fungsinya untuk menentukan nilai maksimal pada kelas Y-trend ini ya, nilai yang maksimal dan nilai yang paling banyak muncul. Itu sih nilai paling banyak muncul. Lalu ada Y-trend baseline, ini membuat prediksi baseline. Lalu baseline akurasi membuat akurasi baseline dan akurasi score. Lalu di print baseline akurasi itu menampilkan baseline akurasi. Print F decision tree akurasi itu menampilkan decision tree akurasi. Lalu print decision tree precision itu menampilkan decision tree precision. Nah, baseline akurasi
secara tampil di output itu adalah 61,11%, sedangkan decision tree accuracy itu 68,52%, dan decision tree precision itu 70,45%. Nah, di terakhir itu ada kita akan membuat confusion matrix. Nah, confusion matrix ini adalah tampilannya untuk menunjukkan lebih gampang lah, enak lah. Ada sebenarnya di PLT figure sampai ke Lie classes itu bagaimana confusion matrix itu akan tampil nantinya, seperti kayak true itu map blues itu warna biru. Nah, PLT titik X label predicted itu menyatakan bahwa sumbu X di confusion matrix ini sebagai prediksi model, sedangkan PLT titik Y label itu artinya sumbu Y itu sebagai data yang sebenarnya atau actual. Untuk PLT title itu sebagai judul, PLT show itu menentukannya. Print classification report, nah ini seperti lihat classification report itu yang di precision, recall, advanced score, dan support. Lalu ada absent, present, akurasi, macro average, dan weighted average. Nilai-nilai output yang bisa dilihat. Gitu sih. Kesimpulannya, analisis decision tree pada data rekam medis menunjukkan hasil yang cukup baik. Untuk deteksi dini penyakit jantung, model mencapai akurasi 68,52% lebih tinggi dari baseline, yaitu cuma 61,11%. Dengan faktor utama berupa usia, nyeri dada tipe 4 atau asimptomatik, dan detak jantung maksimum yang rendah. Meski efektif mengklasifikasikan pasien sehat, tantangan utama masih pada menekan false negatif agar pasien sakit tidak salah terdeteksi sebagai pasien sehat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.